Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi dengan saya Nabila Fajri dari Divisi Marketing Sanpei Property. Di sini kita mau ngadain podcast lagi nih, podcast Sanpei Property. Di sini ada Kak Farhana. Perkenalkan diri dulu. Kayaknya udah pada kenal dia sama nih. Nanti orang bosen gitu kenalan lagi sama. So. Nah, di sini kita ada tamu nih. Tamu gue bawa pelan nih, maaf ya. Di sini ada tim teknik kita, yaitu Bang Zain. Halo guys. Ganteng, Masya Allah yang Masya putih, Allah. yang beda kulitnya sama kita ya. Jangan dilebih-lebihkan itu. Oke, langsung Ya mau aja ngapain kita nih? Kita tuh mau ngebahas cara mencegah bocor dan retak halus pada rumah. Yuk, langsung aja, langsung ke dalam kita cek rumahnya. Boleh, yuk. Cus. Lanjutin ngepel dulu ya. Nah, kita udah ada di salah satu unit Gria Virus Muhammad, yaitu di unit A4, di mana unitnya itu udah jadi. Dan di sini kita mau ngebahas yang tadi nih judulnya, mencegah bocor dan retak halus pada rumah. Di sini udah bersama Bang Zain, kita bakalan nanya-nanya seputar retak dan bocor halus, kenapa, penyebabnya apa gitu. Oke, boleh. Dari mana nih? Dari retak halusnya dulu, di dinding atau dari bocornya? Di hati, Bang. 난 꿈을 꾸네 설레는 마음 가득히 Bercanda ya, jangan baper, jangan. Oke. Itu kita kebocoran dulu pada rumah. Apa aja sih Bang penyebab utama kebocoran pada rumah itu? Oke, penyebab kebocoran pada rumah ya sebenarnya tuh faktor-faktornya banyak. Terutama sih bisa kita lihat sih dari manajemen tukangnya itu. Tukangnya yang udah handal atau belum ketika dia masang atapnya itu. Kalau misalkan kita milih tukangnya itu dia yang ngerjainnya kayak keneknya gitu, dia kan juga belum begitu mengerti tentang pasang atau instalasi atapnya itu. Terus pijakan-pijakannya juga dari pas tukang lagi masang itu juga mereka nggak boleh asal mijaknya, mereka harus sesuai sama rangka-rangka baja yang sudah diinstal di atas. Oh, berarti nggak boleh asal injek gitu? Iya, soalnya kalau misalkan kayak kita kan menggunainnya itu atap genteng metal ya. Atap genteng metal itu dia juga ada beban tersendiri gitu. Kalau buat diinjak sama manusia yang nggak ada topangan rangkanya di bawahnya, itu bisa aja dia penyok dan nanti bisa ada bocor gitu. Terus dia juga ketika pas saat ngebautnya itu kan ini dipaku sama dibaut gitu gentengnya. Nah, itu dari celah-celah itu bisa? Iya, dari celah-celah itu ketika dia misalkan ada yang masang nih, pas sudah dipasang, kayaknya kata dia kelihatan miring gitu, nggak bagus, dicabut lagi sama dia, dipindahin lagi ke tempat yang ini. Nah, Kayak film setan dicabut. pokoknya dicopotin lagi sama dia, terus dipindahin ke tempat yang berbeda gitu, mungkin digeser, digeser, kayak gitu, belu senti, dibikin bolongan baru. Nah, bekas bolongan yang lamanya itu bisa juga nyebabin kebocoran. Sebenarnya faktor-faktornya lagi banyak, terutama kan kalau kita pertama ngegunain dari genteng metalnya aja lagi ya. Soalnya kalau misalnya kayak kita pakainya nanti genteng kayak genteng keramik, terus kita pakai genteng flat beton, itu tingkat kebocorannya juga sedikit. Soalnya mereka yang presisi, terus juga lebih tebal, diinjek sama orang kuat. Terus celahnya juga nggak begitu banyak gitu. Bahan berpengaruh banget juga ya terkait penyebab kebocoran. Benar banget. Makanya itu kalau genteng itu ya harganya cukup lumayan tinggi gitu kan. Iya. Terus sama 난 꿈을 꾸네 설레는 마음 가득히 tadi dulu, itu kan tadi penyebab kebocoran ya. Nah, selain itu kan kalau lebih dari sisi teknis ya. Tapi kalau misalnya itu kan dari atap. Nah, kalau seandainya bocornya kayak rembes-rembes kan suka ada tuh di rembes atau misalnya di atap, aneh suka dengar doang tuh atapnya tuh plafon ya? Bocor. Plafonnya tuh suka rembes atap. Itu biasanya penyebabnya apa sih? Oh ya, pokoknya yang kalau yang tadi gue kasih tahu itu
kebocoran yang disebabkan oleh atapnya. Terus kan biasanya kalau rumah tuh atapnya kayak gini ya, segitiga gini kan. Terus dia di pinggir-pinggirnya kan ada tembok-temboknya gitu yang segitiga juga. Nah itu disebutnya kayak sopi-sopi. Jadi segitiga yang kayak gini nih. Sopi Kita aja. Ayo goyang Shopee pipi. 11 dong. Waduh, iklan nih. Pokoknya yang segitiga gitu, kalau kita di lapangan nyebutnya sopi-sopi. Sopi-sopi ini juga dia kan nanti nempel ya sama si gentengnya itu. Jadi apa sih? Kita harus sopi-sopinya itu harus dikasih yang namanya aquaproof gitu. Jadi cat aquaproof dia cat anti air gitu ya, waterproof Yang dia. tembus. Jadi dia tahan air, jadi ketika hujan di situ ya dia airnya langsung ke bawah kan. Terus kalau penyebab juga pada tembok nih. Kalau tembok itu sebenarnya hebel itu dia menyerap air gitu ya sifatnya. Jadi kalau misalkan sisi sebelah rumahnya dia nggak di plester, nggak di aci dan nggak dicat juga, bisa tuh apa rebesan-rebesan air hujan rembes, dan di sini tuh ya lebih mudah kelihatan gitu rebesan-rebesannya, walaupun di airnya nggak ngalir paling kayak kelihatan basah gitu, lembab gitu. Karena kurang aci. Bukan. Karena emang nggak di plester, di aci dia, jadi air hujannya itu langsung kena si hebel yang di luarnya. Bahasa ringan yang di luarnya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang. Bagaimana cara mencegah kebocoran pada rumah? Nah, mencegah kebocoran pada rumah ya. Yang pertama, tadi tuh kalau misalkan kita pakainya, kita anggap aja kita genteng metal ya. Pertama, harus ada tukang yang ahli dalam pemasangan si genteng metal tersebut. Terus pelapisan aquaproof. Yang tadi yang kedua ya bisa di sopi-sopi, atau nanti di gentengnya kalau emang dia punya budget yang lebih, bisa juga ada aquaproof juga. Nah, terus abis itu ketika pada dinding nih, kalau misalkan kita punya budget yang minimalis, kita boleh tuh dinding luarnya kalau nggak di aci atau dicat, minimal di plester lah. Dia udah cukup menghambat air hujan yang ampias ke rumah. Plester kasar aja tuh juga menghambat. Ya itu kalau plester kasar itu biasanya disebutnya dikamprot ya. Iya. Kayak gitu doang. Itu juga bisa sih, cuman mungkin masih ada kemungkinan ya masih ada rembes kalau hujannya gede. Cuman kalau hujannya yang standar-standar aja mah aman-aman aja, nggak masalah. Kita langsung aja, adik-adik. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita cek contoh retak halus yang ada di ruangan ini. Oke, Di boleh. sebelah mana Zen? Ente yang Tadi sih bangun. kita udah ngeliat-ngeliat keliling, ada di sebelah sini nih dalam kamar. Ini ada retak halus. Balik lagi ke pertanyaan yang ketiga ya, yang tadi belum dijawab nih sama Bang Zen. Oke. Pertanyaan 3, apa penyebab retak halus pada dinding rumah? Penyebab retak halus ya. Itu juga banyak gitu faktor-faktornya. Yang pertama, faktor pertama campurannya itu balik lagi ke tukang ya. Soalnya kalau kita kan di lapangan ini kita punya banyak berbagai macam campuran. Jadi kalau buat dinding nih kita plester sama acinya itu ada yang perbandingannya itu 1:4. Misalkan kayak ya racikannya, kalau misalkan di dapur tuh ibaratnya ngeraciknya itulah. Jadi kayak si plesterannya itu 1 semen 4 pasir gitu. Patokannya apa ya? Misalkan kita ember, jadi ada 1 semen ember sama 4 pasir 4 ember pasir. Nah itu campurannya kayak gitu. Biasanya ada takarannya masing-masing. Nah terus ada juga yang perbandingannya 1:5 sampai 1:8. Emang beda-beda tergantung si tukang itu maunya pakai perbandingan berapa gitu, dan diarahkan oleh si mandornya itu perbandingan berapa. Kan ada perbandingan. Nah, yang perbandingan mana yang bikin retak halus sama perbandingan mana? Iya, Letak. betul. Nah itu balik lagi sih ke kualitas materialnya juga ada. Kita ngeliat materialnya ya, kayak pasirnya. Kalau misalkan kita pakai pasirnya, bukan nyebut merek sih ya, kayak pasir Rangkas yang terkenal katanya bagus, yang halus gitu, nggak banyak batu-batunya, dia juga bagus. Terus kayak semennya, kalau yang kita kenal kan kayak semen Holcim 3 roda. Sebenarnya banyak sih kalau sekarang tuh semen-semen yang emang kualitasnya harga murah udah oke gitu. Kayak keluaran terbaru kayak sekarang Cina ngeluarin namanya produk semen, apa lagi namanya,
Oh, Conch. Oh ya, jadi sekarang tuh Cina ngeluarin produk semen baru namanya Conch. Dia tuh walaupun harganya murah, tapi kualitasnya juga bagus gitu. Oh ya, kita nggak di-endorse ya? Nggak di-endorse nih sama semen, cuman kalau boleh ntar kita bawa semen ke sini. Nah gitu. Jadi ya balik lagi sih ke tergantung si racikan tukangnya, ya sama material gitu. Terus bagaimana dia juga pas lagi diaplikasikan ke dindingnya itu rata atau enggaknya, iya cara molesnya, kerataannya. Jadi misalkan kita pakai tebelnya 1 mili atau 2 mili, nah itu harus rata semua tuh.